Halo Sob, Assalamualaikum, selamat sore. Ini kita habis asaran ya, tadi habis asaran, alhamdulillah habis asaran. Buat teman-teman juga yang muslim jangan lupa ibadah ya, jangan sampai telat, jangan ditinggal apalagi, nah itu penting banget. Karena itulah bukti bahwa kita ini seorang hamba, gitu ya, pesan dari saya. Nah kali ini, sore ini, vlog kali ini saya ingin sedikit cerita dari pengalaman. Ya kebetulan baru aja sih kejadian juga. Baru beberapa bulan yang lalu juga ada beberapa kejadian yang mungkin ya untuk kebanyakan orang kalau ngalamin hal itu mungkin agak nyesek juga gitu. Ya sama, saya juga sama nyesek gitu. Namanya juga musibah gitu ya. Terkadang tapi eh, masalah atau musibah itu tergantung bagaimana sudut pandang kita menyikapinya. Itu yang terpenting. Seringkali kita ketika dapat sesuatu hal yang tidak menyenangkan, kita kecewa, kita sakit hati, kita marah, kita benci, ya kita frustasi atau apapun itu ekspresi kita. Ya itu wajar. Manusia itu memang manusia emosional, makhluk ekspresif atau makhluk emosional, sehingga apapun yang dia alami pasti dia akan berekspresi. Ya sesuai dengan emosinya, sesuai dengan istilahnya pola yang ada dalam pikirannya atau hatinya gitu. Tapi saya ngomong-ngomong cerita tentang pengalaman yang tidak menyenangkan untuk hari ini, tadi itu baru aja jujur ya, tadi pagi bukan tadi pagi, tadi malam itu saya sempat merecord ya, ya seperti ini kayak gini, bikin video ngevlog kayak gitu ya, udah saya edit, sebenarnya tinggal upload gitu ya. Tapi karena saya kerja berbarengan dengan kerjaan yang lain itu kayaknya sih ya, kayaknya kronologi itu gara-garanya nggak sengaja ketimpa file video tadi malam ketimpa dengan yang file video tadi pagi yang saya edit kayak gitu, dengan nama yang sama, sehingga kan istilahnya nggak bisa backup, nggak bisa di backup, nggak kehapus di recycle bin gitu kan, nggak ada gitu, intinya nggak ada. Saya cari itu seharian dari habis duhur ya sampai ini menjelang asar itu saya cuma kontak hari gitu, nyari itu ini di mana ini kata saya gitu. Tapi belajar dari pengalaman ini akhirnya saya tahu, oh rupanya kalau kita ngedit gitu ya, usahakan tuh jangan pakai file istilahnya jangan dibiarin custom. Usahakan kita rubah namanya gitu. Jangan dibiarin sesuai dengan defaultnya, tapi kita harus custom atau kita rubah, kita edit supaya menghindari kejadian kayak gini gitu. Buat teman-teman yang mungkin kerja ngedit kayak saya juga sama, ini mungkin bisa jadi pelajaran penting dan berharga. Itu satu. Ada itu yang per hari ini kejadian gitu. Agak menyebalkan sebetulnya, agak menyebalkan, tapi setidaknya saya dapat hikmahnya, saya dapat pelajaran baru bahwa ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita garis bawahi saat kita bekerja. Itu ada yang sebaiknya kita lakukan, ada yang baik kita lakukan, ada yang sebaiknya kita lakukan gitu. Sama-sama baik gitu. Tapi ada yang lebih baik gitu loh. Gitu. Ada lagi dulu pengalaman yang dulu juga sama. Itu saya pernah sekali waktu saya minta tim saya untuk mindahin data tuh dari flash disk dari laptop ke flash disk gitu ya, dari laptop ke flash disk pakai menu K gitu, jadi langsung dipotong kayak gitu, bukan di copy paste gitu, sehingga kan harusnya file di sumber aslinya hilang pindah ke tempat baru gitu. Nah tapi rupanya tidak terjadi demikian, file di tempat asli hilang dan di tempat baru pun tidak ada gitu ya, karena mungkin kendalanya flash disknya itu bandwidthnya atau kapasitas lalu lalangnya file itu lambat, kecil gitu, bandwidthnya, jembatannya lebarnya kecil gitu, jadi nggak bisa buat ngirim file ukuran besar. Kan file saya rata-rata bergiga-giga ukurannya gitu. Akhirnya saya, karena kebodohan saya saat itu, saya akui saya kebodohan saya, keegoisan saya menyalahkan dia, saya hukum dia seperti itu, walaupun memang itu haknya saya gitu sebagai ketua atau sebagai kepala atau atasan gitu. Tapi setelah sekarang saya ngalamin hal yang nggak sama sih, berbeda, tapi dari sini saya akhirnya coba cari tahu kendalanya apa. Sebenarnya saat itu langsung saya ambil tindakan cepat, saya recovery itu bisa gitu. Tapi salahnya saya nggak mau langsung recovery, saya malah lebih milih menyalahkan orang lain gitu, padahal itu ada di luar kendali saya gitu. Saya tidak bisa mengendalikan orang lain, situasi, keadaan, nggak bisa gitu. Yang ada kita tuh mengendalikan apa yang ada dalam diri kita gitu, pengendalian diri lah intinya gitu. Apa yang kita bisa lakukan harusnya kita lakukan. Salahnya saya di situ, saya akuin. Rupanya dari situ saya belajar bahwa sebaiknya kalau kita bekerja dalam ukuran besar filenya, jangan di cut tapi di copy paste gitu. Tunggu sampai selesai tercopy dengan sempurna. Kalau perlu kita apply atau kita putar, lihat apakah
filenya sempurna, terkirim sempurna, barulah di sumber aslinya kita hapus. Itu pelajarannya gitu. Kalau yang tadi pelajarannya itu rename, ini perlu. Nah, waktu itu pelajarannya seharusnya bisa di recovery gitu, tapi karena kebodohan saya akuin kebodohan saya, kesalahan saya lebih milih menyalahkan orang lain. Ada lagi satu kejadian yang tidak menyenangkan sekali, sangat tidak menyenangkan karena ini berbicara masalah uang, berkaitan dengan uang, dan lumayan angkanya ada di 2 digit gitu, ada di 2 digit, padahal saat itu kondisinya saya sudah berniat untuk membantu. Jadi ada seorang sahabat yang saya sudah sangat percaya dan saya sangat peduli dengan dia. Akhirnya dia minta tolong saya bantu. Setelah saya bantu, rupanya saya bukan hanya dimanfaatkan, tapi bahkan ditipu. Nah, hingga di 2 digit. Itu kan lumayan ya. Untuk banyak orang lumayan, dan saya juga saat awal kejadian itu saya nggak nyangka, oh rupanya orang ini menipu saya gitu. Kok bisa gitu. Saya nggak tahu, bergejolak itu di situ, semua perasaan keluar di situ, ada benci, kesal, marah, semua emosi pokoknya, tapi tanpa ekspresi karena sudah saking mentok di puncak gitu, di bundung kepala tuh bingung mengekspresikannya. Semua ekspresi tuh ada di situ, emosi ada, segala macam semuanya ada gitu. Di situ saya kayak ngeblank gitu kan. Ya mungkin orang-orang nyebut stres kali ya kayak gitu, tapi saya nggak nyebut stres juga sih. Nah, tapi seiring berjalannya waktu saya coba terima. Mungkin memang bukan murni, ya memang secara syariatnya orang itu jahat kepada saya, tapi secara hakikatnya pasti ada sesuatu yang Allah ingin ajarkan kepada saya tentang pengalaman itu. Dari pengalaman itu yang saya ambil salah satunya, janganlah ini serakah, jangan lupa berproses ya. Jadi orang tuh kalau pengen berhasil atau sukses ya jangan pengen yang serba instan, itu penting banget gitu. Saya belajar dari sana, dan sekarang saya akhirnya udahlah ya, oke, angkanya lumayan besar, ada di 2 digit gitu, tapi dari situ justru saya tahu bahwa oh rupanya saya bisa ya, karena jujur saya transfernya kan sedikit. Saya tuh kalau punya penghasilan gak pernah langsung saya hitung, saya simpan aja, pokoknya masuk, oh ya saya tahu masuk segini, masuk sekian, gak pernah dihitung gitu. Jadi saya nggak sadar, saya merasa penghasilan saya itu kecil gitu, saya nggak sadar diri, nggak syukur juga mungkin kali ya. Tapi itulah cara Allah mengingatkan saya, memberitahu bahwa penghasilanmu kamu tuh besar. Kalau kamu bisa ditipu nyampe di 2 digit, berarti kamu punya kemampuan untuk menghasilkan di 2 digit itu, bahkan bisa jadi lebih besar. Karena pastinya setiap orang yang ditipu, angka yang ditipunya pasti lebih kecil dibanding keseluruhan hartanya. Bener nggak? Gitu kan? Dan akhirnya oh iya juga ya gitu. Dan dari situlah akhirnya saya bisa menerima gitu, dengan legowo, dengan lapang dada, ya sudah gitu. Nah kalau memang itu bisa diproses, nanti biar teman-teman lain yang juga jadi korban memprosesnya. Kalau saya lebih baik saya fokus dalam kehidupan saya, dalam kesibukan saya, pekerjaan saya ya, untuk kembali menghasilkan uang ya kan, memenuhi semua kebutuhan, memenuhi semua tanggung jawab saya sebagai laki-laki di rumah gitu kan gitu. Jadi sebetulnya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Mau itu baik, mau itu buruk, tergantung bagaimana menyikapinya. Akan lebih baik kita bisa selalu menyikapinya dengan positive thinking gitu. Karena kalau kita selalu negatif nggak akan ada habisnya, dan kita sendiri yang akan lelah dan capek gitu ya. Jadi pelajaran kali ini, cobalah belajar melihat sesuatu dari berbagai macam sudut pandang agar teman-teman bisa lebih jernih ya, bisa lebih clear dalam menilai atau menyikapi segala macam masalah kehidupan. Karena namanya hidup itu pasti ada masalah, tidak mungkin hidup tidak ada masalah. Justru kalau nggak ada masalah berarti kita tidak hidup gitu ya. Itu aja dari saya, terima kasih udah ngikutin vlog saya sore hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.